yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita jumpa di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan kita akan terus belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sekalian. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari surat Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-32. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 32. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam keadaan yang kita jalani, dalam kehidupan yang kita jalani, kerap kali Tuhan izinkan kita mengalami naik turun di dalam kehidupan kita. Ya, tidak selamanya perjalanan hidup kita itu hanya lurus-lurus saja. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita harus mengalami satu keadaan yang tidak nyaman, satu keadaan yang bagi kita berat, dan ada kalanya Tuhan izinkan kita juga untuk mengalami keadaan yang penuh dengan sukacita. Dalam keadaan seperti itu, khususnya di dalam keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, keadaan yang cukup berat kita rasakan, seringkali kita berpikir kita sedang mengalami penghukuman Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan sedang marah dengan kita. Tetapi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Bapak Ibu dan saya harus senantiasa memandang kehidupan yang kita alami, yang kita jalani, tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah melakukan yang buruk di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Sekalipun kadangkala Tuhan izinkan kita menjalani sebuah keadaan yang bagi kita tidak nyaman, yang bagi kita itu cukup berat, tetapi perhatikan kebenaran firman Tuhan bahwa itu harus kita pandang sebagai sebuah didikan Tuhan. Tuhan mendidik kita lewat apa yang ada di sekitar kita. Tuhan mendidik kita lewat keadaan yang kita jalani, Bapak Ibu. Dan didikan Tuhan itu untuk mendewasakan kita dalam arti rohani, sehingga kelak pada saatnya Bapak, Ibu, dan saya, kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani dan mampu menyikapi kehidupan yang kita alami, yang kita jalani di dalam kehidupan kita, di dalam terang firman Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang menyala-nyalakan Tuhan. Kita tidak akan menjadi orang yang kecewa dengan Tuhan. Karena sejatinya kalau kita ikuti didikan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita akan mengerti didikan Tuhan ujungnya selalu kebaikan untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih, yang perlu kita pahami sekarang, didikan Tuhan itu tidak semata-mata untuk membuat kita menjadi nyaman hidup di dalam dunia ini. Didikan Tuhan itu lebih kepada perkara-perkara secara rohani, di mana kita dididik di dalam dunia ini lewat keadaan yang kita jalani dan kita alami, tetapi hasilnya akan kita nikmati nanti di dalam kekekalan. Karena sebagaimana Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya kelak pada saatnya tidak masuk di dalam penghukuman yang kekal, tetapi masuk di dalam kerajaan surga. Ingat dengan baik, Bapak Ibu, kerajaan surga tidak bisa menerima orang-orang yang tidak dewasa secara rohani, orang-orang yang belum mengalami pendidikan Tuhan. Karena surga adalah tempat orang-orang yang memang sudah memiliki karakter sama seperti Tuhan. Untuk memiliki karakter seperti Tuhan, karakter seperti Kristus, maka kita harus dididik di dalam didikannya Tuhan. Jadi pahami Bapak Ibu yang terkasih,
kalau hari ini kita mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan bagi kita, satu keadaan yang kita anggap tidak nyaman untuk kita, itu bukan karena Tuhan jahat, itu bukan karena Tuhan menghukum kita, tetapi Tuhan sedang mendidik kita. Dan hasilnya akan kita rasakan. Tidak hanya berbicara pada saat ini saja, tetapi juga berbicara pada keadaan yang kekal nanti di dalam kerajaan surga. Itu sebabnya tetap bersemangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.